Pada tahun 2018, Indonesia menyelenggarakan event olahraga terbesar se-Asia, yaitu Asian Games. Waktu itu menarik perhatian banget tuh, bukan cuma buat orang Indonesia, tapi juga warga mancanegara. Pasti kalian ingat momen ini. Ikonik banget, dan masih dibicarakan sampai sekarang. Bahkan, kesuksesan itu dapat menjadi modal Indonesia untuk menyelenggarakan event yang lebih besar lagi. Apalagi kalau bukan Olimpiade. Sebelum kita berandai-andai ke sana, kita pahami dulu yang udah pernah kejadian, terutama dari sisi logistik. Kalian tahu berapa biaya yang keluar untuk bikin Asian Games itu? Total bisa sampai 30 triliun rupiah. Gokil nggak tuh? Tapi ya to be fair, nggak heran angka segitu dalam konteks penyelenggaraan event. Karena banyak banget yang perlu diurus, mulai dari pembangunan, pembukaan infrastruktur, stadion, tempat latihan, sampai non-olahraga kayak akses jalan, transportasi, lapangan, hotel orang, dan masih banyak lagi. Tapi intinya, menyelenggarain event olahraga emang perlu jor-joran uang dan tenaga. Coba kita lihat Olimpiade Paris di Prancis. Mereka menghabiskan biaya setara dengan 117 triliun rupiah. Piala Dunia Qatar 2022 yang penuh gonjang-ganjing itu menghabiskan dana sekitar 3.668 triliun rupiah. Ya, 3.000 triliun. Ini termasuk pembangunan fasilitas olahraga dan infrastruktur penunjang yang bahkan dimulai dari nol. Ini kan jadi penting dibahas. Soalnya Indonesia juga udah berambisi ingin menyelenggarakan event kelas dunia seperti Olimpiade dan FIFA World Cup. Kebayang nggak kira-kira berapa uang yang akan dihabiskan negara untuk event yang hanya berkisar 2 minggu tersebut? Nah pertanyaannya, ngapain sih sebuah negara repot-repot jadi tuan rumah event olahraga, apalagi sampai keluar triliunan rupiah? Duit sebanyak itu dikeluarin, kita perlu tahu dong analisis untung ruginya. Gue Muhammad Pikdad, skripsi S1 gue ngebahas thought process sebuah negara kok mau ngeluarin segitu banyak uang untuk menggelar event olahraga. Kita explore video ini. Kalau kita coba tarik ke belakang, dari era Olimpiade kuno sampai Piala Dunia yang mana triliunan uang berputar di situ, sporting mega event itu memang punya daya tarik bukan cuma untuk penikmat olahraga, tapi untuk negara. Negara ini kan bukan lembaga amal. Pasti ada kepentingan yang mau mereka capai melalui berbagai metode. Nah, ternyata jadi tuan rumah mega event olahraga ini jadi semacam metode mereka untuk mencapai objektifnya. Kalau kita cek, berbagai janji-janji ketika negara memutuskan untuk mengajukan diri menjadi tuan rumah, pasti yang digembar-gemborkan adalah bagaimana ia akan memutar roda ekonomi, meningkatkan turisme, dan menjadi kebanggaan nasional. Ini beneran nggak? Kita cek. Udah ada penelitian yang bilang bahwa semua penyelenggaraan Olimpiade itu tidak profit, rugi. Misalnya, penelitian dari Ben Flifberg dan Alison Stewart di tahun 2012. Di papernya mereka ngomong kalau dari Olimpiade tahun 1968 di Grenoble hingga Olimpiade London 2012, anggarannya selalu membengkak. Rata-rata budget bisa membengkak sampai 179% dari rencana awal. Istilahnya ada cost overrun. Cost overrun paling besar terjadi di Olimpiade Montreal 1976 dengan angka mencapai 761%. Dan terendah terjadi di Beijing 2008 dengan hanya 4%. Tentu ada caveat tentang akurasinya, tapi kita bisa dapat gambaran tentang skala dari event ini. Semakin tidak masuk akal lagi ketika kita dengar negara perlu membangun infrastruktur dari nol. Stadion, tempat latihan, hotel-hotel, khusus hanya untuk event ini. Artinya kalau nggak ada event, nggak dibangun tuh semua. Qatar misalnya, dia bangun 8 stadion baru, kegedein bandara, kembangin jalur transportasi, hotel, dan pusat hiburan di kota Lusail. Brazil, dia membangun 12 stadion bola dan banyak venue olahraga baru, transportasi umum juga, dan masih banyak lagi demi Piala Dunia 2014 dan Olimpiade 2016. Wow, bayangin, 2 tahun langsung bikin event. Indonesia gimana? Ya sama, waktu event Asian Games yang memorable itu, pemerintah perlu membangun dan merenovasi banyak venue olahraga baru. GBK, Jakabaring Sport City, Wisma Atlet yang sekarang jadi rumah susun, LRT di Palembang, flyover, underpass, jembatan, terminal, semuanya dibangun. Positifnya, kita jadi punya sarana olahraga memadai yang karena trigger dari event-event ini. Tapi tentu ada dua sisi mata uang. Kalau infrastruktur yang dibangun ini cuma one off alias nggak dirawat dan digunakan setelahnya, yang terjadi ke Yunani dan Brazil bisa saja terulang. Yunani ketika Helatan Olympics 2004 itu ekonominya lagi nggak bagus. Jor-joran demi Olimpiade yang infrastrukturnya akhirnya terbengkalai. Brazil jelang Piala Dunia 2014, pembangunan itu justru menimbulkan letupan protes karena biayanya membengkak. Istilahnya white elephant, di mana proyek-proyek besar itu nggak kepake. Pasti sering lihat gambar-gambar stadion yang megah tapi udah ditumbuhi rumput liar, kayak gambar-gambar ini. Ketika dana yang sebegitu besarnya dicurahkan untuk sekedar event olahraga, dan ketika infrastruktur perlu dibangun, konflik sosial pun rentan muncul. Di Brazil, penyelenggaraan diwarnai protes. Bahkan,
Beberapa jam sebelum opening ceremony, ribuan rakyat Brazil itu aksi di jalan-jalan Rio de Janeiro. Di Prancis juga banyak petisi untuk menolak Olimpiade, sampai ada yang berak di Sungai Seine. Kritik terhadap helatan olahraga akbar ini bisa kita lihat dalam karya-karya Jules Boykoff yang mengedepankan spirit anti-Olympian. Ia beranggapan bahwa Olimpiade itu sekedar ajang buang-buang duit yang ujungnya memarginalkan kelas bawah. Reputasi sebuah negara juga dipertaruhkan di sini. Qatar yang sebelumnya tidak terlalu menjadi pembicaraan publik, secara instan disoroti track record hak asasi manusianya karena menjadi tuan rumah Piala Dunia. Arab Saudi pun begitu. Sekarang kerap jadi sorotan setelah SWF dan antaranya mereka membeli Newcastle United. Negaranya juga mau jadi tuan rumah Piala Dunia dan Olimpiade. Dari segala mudaratnya, tetap saja negara mengantri untuk menjadi tuan rumah event-event besar. Udah lebih dari 10 negara yang bidding buat jadi tuan rumah Olimpiade 2036, termasuk Indonesia di IKN. Kok mau? Demi menjawabnya, kita bisa menengok konsep diplomasi olahraga. Pertama, negara ingin sekali meningkatkan nation brandingnya. Ini adalah tujuan utama setiap negara untuk meningkatkan brandingannya. Menyelenggarakan mega event olahraga adalah praktik politik performatif, yakni ketika negara mau memproyeksikan imajinasi politiknya dan menunjukkan kehebatan dirinya kepada publik global demi tujuan tertentu. Misalnya, Olimpiade Beijing 2008 yang mengubah persepsi dunia soal Tiongkok dari yang negara tertutup jadi kekuatan ekonomi terbuka. Jerman, Piala Dunia 2006 yang berhasil menampilkan dirinya sebagai negara berbudaya dan menghapus bayangan lalu-lalu tentang Nazi mereka. Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan mau menunjukkan nilai-nilai demokrasi dan keterbukaan ketika mereka melekat dengan rasisme dan politik apartheid. Serta Olimpiade London 2012 ingin juga mengubah stigma kerajaan Inggris yang dianggap arogan dan kuno. Hal ini merupakan sebuah usaha untuk memperluas jangkauan global mereka, serta kemampuan mereka untuk meningkatkan kredibilitas dan status internasional. Ini memungkinkan mereka terlibat dalam banyak urusan global. Maka nggak heran kalau mega event olahraga banyak dikelar oleh emerging powers kayak Tiongkok, AFSEL, dan Brazil. Negara-negara ini pakai olahraga buat caper ke dunia, membuktikan mereka punya pengaruh global. Sekarang giliran Qatar dan Arab Saudi yang lagi gencar main di panggung olahraga. Selain itu, event olahraga ini bukan hanya tentang branding, tetapi juga tentang treatment dan pelayanan. Menyambut delegasi luar negeri adalah salah satu cara kita untuk memelihara hubungan baik dengan negara lain. Ibarat pepatah, tamu adalah raja. Kontingen internasional adalah pihak yang harus kita layani sebaik-baiknya. Sesimpel kita menjemput mereka di bandara misalnya, memberikan penginapan yang enak, memberikan makanan Indonesia, memasang bendera dan lagu kebangsaan mereka ketika mereka bertanding dalam acara tersebut. Mereka ini adalah duta untuk memberikan impresi baik ketika balik ke negaranya. Jadinya, mau semahal apapun penyelenggaraan sporting mega events, selama olahraga mengundang jutaan pasang mata, ia akan selalu memiliki daya tarik. Keuntungan ekonomi dan finansial mungkin kita bisa perdebatkan, tapi kemampuan event olahraga untuk membangun awareness dan reputasi memang sulit ditolak. Apalagi euforia olahraga yang akan membuat satu negara demam akan membangun national mood yang lebih optimistis, dan jika eventnya sukses, menambah legitimasi dari penyelenggara yang dalam hal ini adalah pemerintah. Bisa dibayangkan kalau timnas kita menang, betapa bangga dan bahagianya kita menyaksikan. Rasa kebahagiaan itu yang ingin negara ciptakan.